Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan masih tetap semangat ya untuk mengikuti virtual event BUMN Bergerak sesi terakhir di hari ini ya. Dan kali ini kami akan menyajikan sebuah talk show yang judulnya seru banget, yaitu The AHA Moment of Corporate Innovation. Dan pematerinya di sini ada beberapa, di antaranya adalah Dianing Pujirahayu dari PT Pindad, Muhammad Rian Darmawan dari PT Hutama Karya, lalu Ambika dari PT PAL Indonesia, Erli Setia Wahyudi dari PT ASDP Indonesia Ferry, Budi Anta dari PT Boma Bisma Indra, Sheila Thea dari PT Energi Manajemen Indonesia. Wah, seru banget ya hari ini. Walaupun ini terakhir, tapi ini paling seru. Apalagi moderatornya adalah Mbak Diang Intan, Chief Experience Officer dari Sprinting. Aduh, seru banget nih. Tapi teman-teman, saya mau promosi dulu nih untuk Virtual Expo. Ada 10 galaksi ini di Virtual Expo, ada tur galaksi secara 360 derajat dengan ambience antariksa. Caranya, masuk saja ke website bumnbergerak.id dan langsung klik saja virtual tour ya. Oke. Baik, rekan-rekan sudah siap semuanya untuk mengikuti sesi hari ini dengan materi yang sangat-sangat seru. Kami persilakan untuk Mbak Diang Intan untuk memandu. Selamat menikmati. Ya, nuhun Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya di sore hari ini, Diang Intan Mediati, CXO dari Sprinting dalam rangkaian acara BUMN Bergerak. Hari ini saya ditemani oleh beberapa pembicara nih, tadi udah diperkenalkan juga sedikit sama Kang Teddy. Tapi pembicara-pembicara ini istimewa nih, karena seluruhnya merupakan peserta dari program Scholarship Digital Academy, yaitu sebuah program dari Kementerian BUMN dan Telkom Indonesia dalam membentuk digital mindset dan bagaimana sih menjadi entrepreneur untuk karyawan-karyawan di perusahaan BUMN. Oke, kita coba panggil satu-satu aja ya. Sudah hadir bersama saya di sini Mbak Sheila Thea, PT Energi Manajemen Indonesia. Mbak Sheila. Sore, Mbak. Halo. Aman nih koneksinya nih? Oke, sepertinya Mbak Sheila Thea sudah hadir tapi koneksinya agak sedikit gangguan. Oke, yang kedua kemudian ada Mbak Dianing Pujirahayu dari PT Pindad. Halo Mbak Dianing. Mbak Dianing ada? Oke, sepertinya masalah koneksi juga. Kemudian ada juga Mas Rian Darmawan dari PT Hutama Karya. Halo Mas Rian. Halo, selamat sore Mbak Dian dan teman-teman semuanya. Aman nih koneksi ya? Aman Mbak, insya Allah. Amin, alhamdulillah. Ini dari kantor Mas? Ya Mas, ya Mbak lagi WFO tapi lagi di ruangan khusus tersendiri. Oke, WFO, sip. Pantes koneksi aman. Salah ya. Oke, kemudian ada Bu Ambika dari PT PAL Indonesia. Sudah hadir Bu Ambika? Belum sepertinya ya kalau Bu Ambika. Ada juga Pak Erli Setia Wahyudi dari PT ASDP Indonesia Ferry. Selamat sore, salam semua. Sore Pak Erli Setia. Ya. Pak Erli panggilannya ya? Iya, Erlis. Oh, Erlis, oke. Iya. Salam kenal Pak. Kita baru ketemu di sini. Salam kenal semua. Iya. Iya. Sama Mbak Mbak Sheila gimana? Aman koneksinya Mbak? Sore, mohon maaf tadi ada kendala koneksi. Selamat sore semuanya, salam kenal. Nggak apa-apa, kendala teknis ya Mbak. Iya. Kemudian ada juga Pak Budi Anta dari PT Boma Bisma Indra.
Ya, selamat sore. Salam sehat. Sore, Pak Budi. Salam sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. Kalau saya ini sudah kakek, jadi ya bukan milenial lagi nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Tapi kan masih semangat ya, Pak ya? Semangat, harus semangat. Semangat terus. Untuk yang WFO nih, sehat-sehat ya, Pak Budi, Pak Erlis, Mas Rian. Iya, ternyata udah ada yang mulai WFO juga ya. Yang WFH insya Allah sehat terus juga ya. Oke, jadi sore ini nih kita akan ngobrol-ngobrol sama pembicara kita. Oh, Mbak Dianing sudah hadir. Hai Mbak Dianing. Halo sore. Sore Mbak. Bu Ambika. Selamat sore Mbak. Sore, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini udah ready ya, mau ngobrol-ngobrol di sini ya semuanya. Siap. Oke, ya Mbak Dian, siap. Oke. Ya. Jadi sore ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang aha moments of digital transformation through innovation. Jadi kalau kita ngomongin digital transformasi sekarang tuh nggak bisa dipisahin sama yang namanya inovasi ya. Boleh dong ada yang ngasih pendapatnya. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, inovasi itu apa sih? Boleh Mbak Dianing dulu dong. Oke, inovasi itu buat aku kata gantinya boleh fresh sama future. Jadi inovasi itu membawa kesegaran untuk kondisi yang jenuh, yang kering ya. Dan salah satu cara supaya kita bisa melenggang dengan santai ke masa depan. Kayak air ya, menyegarkan gitu ya Mbak Dianing ya. Oke. Kalau Pak Budianta gimana Pak? Kalau saya to be change itu berubah lebih baik. Nah, jadi berubah lebih baik itu inovasi. Kalau kita tidak berubah, ya kita akan mati. Ada istilah innovation OD ya, itu yang penting. Oh, oke. Jadi dengan berinovasi kita berubah ke arah yang lebih baik gitu ya Pak. Lebih baik. Ya. Balik proses segala macam proses itu harus berubah lebih baik, lebih efisien, lebih produktif. Pokoknya lebih yang bersifat positif lah. Itu yang kalau saya mengartikan inovasi seperti itu. Baik dimanapun cara kerja dan sebagainya itu. Yang penting semua diniati dengan saya harus bekerja lebih baik, waktu lebih cepat, karya lebih bagus lagi, lebih produktif lagi. Itu namanya inovasi. Oh, oke Pak. Kalau Mas Rian gimana? Udah ngangguk-ngangguk nih Mas Rian? Waduh, inovasi Mbak ya menurut saya sih pertanyaan yang ini Mbak ya mendasar kayak inovasi itu hal yang apa namanya kreativitas kita dan inisiatif sih Mbak. Lebih tepatnya inisiatif. Kita bisa melihat kondisi existing yang sudah ada, bagaimana bisa berinisiatif untuk membuat sesuatu yang sudah ada itu menjadi lebih bermanfaat Mbak, dan bermakna dan lebih efisien dalam melakukan pekerjaan tersebut. Itu sih Mbak menurut saya. Oke, berarti inisiatif itu bisa dilihat dari kepekaan juga ya Mas Rian. Maksudnya ngelihat kondisi apa yang bisa saya ganti ya, apa yang bisa saya perbaiki di sini gitu ya. Betul sekali Mbak. Oke. Mbak Sheila gimana Mbak? Ada pendapat lain nggak? Saya setuju sih dengan Mas Mbak semuanya, tapi memang pada dasarnya inovasi itu menurut saya bentuk kita beradaptasi ya dengan seiring juga perkembangannya zaman, karena semuanya tuh bergerak secara dinamis. Makin kesini kita masuk ke era yang makin volatile, makin tinggi uncertainty-nya, kompleks dan juga mungkin sulit diprediksi, tapi memang kita harus terus melakukan inovasi supaya kita bisa tetap berkembang dan bertahan untuk menghadapi perkembangan zaman ini sih. Dan responnya mungkin perlu cepat juga dan kita harus resilient tentunya. Oke, jadi kalau menurut Mbak Sheila, inovasi ini sebagai salah satu bentuk adaptasi ya Mbak ya, untuk mengikuti kondisi nih, ngikutin kondisi kita gimana caranya supaya bisa tetap bertahan dan sustain gitu ya. Iya. Oke, kalau ngomongin inovasi kan ini berenam sudah ikut program Digital Academy ya, dan masing-masing timnya lain-lain gitu. Apa rasanya ikut program scholarship Digital Academy? Bu Mika gimana rasanya Bu? Perasaannya seperti apa Bu? Awalnya kita surprise sih sebetulnya.
kenapa kaum kolonial kayak saya, Pak Budianta itu masih diminta untuk mengikuti sebuah event yang namanya innovation. Jadi kalau mungkin kita bisa flashback ke belakang, sebetulnya saya itu peserta pada saat dilakukan pelatihan sprinting yang batch pertama FHCI di Lembang, itu kita sudah ikut yang offline. Tapi kelihatannya bentuk kali ini itu sedikit berbeda, karena kita banyak menggunakan pakai online, pakai Miro, itu sungguh-sungguh sesuatu hal yang baru buat kami. Mungkin Pak Budianta setuju sama saya, buat kami kolonial itu suruh bikin Miro itu rasanya udah pusing-pusing bagaimana begitu. Itu tantangan, Mbak. Tantangan, dan buat kami itu jadi seru-seru aja. Akhirnya di kelompok kita tuh minggu pun juga diskusi bahas itu. Jadi semakin mempererat juga sih kalau menurut saya. Seru-seru aja sih, Mbak, nggak mau kalah sama yang muda-muda. Jadi seru ya, Bu ya? Seru. Malah Sabtu Minggu diskusi gitu ya. Pak Budianta mau menambahkan, Pak Budi? Soalnya kalau hari-hari kerja nggak bisa. Iya, kebetulan yang kolonial saya dengan Bu Ambika. Kalau Bu Ambika ini teman penggiat Human Capital sejak tahun 95-an itu. Oh gitu, Pak. Jadi saya merasa sangat terhormat, dan sama juga dengan Bu Ambika. Memang saya dasarnya mungkin saya pernah ikuti ini sprinting, desain sprint di Gedung Merah Putih, justru saya diundang Telkom. Saya tahu teman-teman Amoeba di lantai berapa itu, saya tahu, sehingga beginilah gitu. Pada saat itu kami ingin mengimplementasikan di perusahaan, tapi perlu tim ternyata untuk melaksanakan desain sprint itu. Dan kemarin sama juga dialami Bu Andika. Jadi itu gimana sih saya nulis untuk di Aero itu, aduh, malah sama, tolong Pak Antoni, teman saya dari ini, tulisan ini sama Mas Mas saya dituliskan, saya sudah masuk tapi tidak bisa di situ klik. Itulah yang perbedaan antara yang teman-teman yang berlima dengan kami dengan Bu Andika. Ya, tapi itu merupakan saya ini yang tua ya. Kami harus belajar gitu loh. Kami harus belajar. Oh, sudah kayak seperti ini gitu. Sehingga saya tidak, insya Allah saya pada waktu mengikuti kegiatan kemarin tidak ada absen ya yang satu ini. Saya sampai di luar kota, saya ikut di mobil juga, saya monitor. Itu saking saya semangat tertariknya dengan program ini. Betul. Itu tambahan saya. Wah, semangatnya kuat banget nih memang Pak Budi. Ada banget. Nggak, kolonial nggak masalah ya, buka ya. Yang penting semangatnya. Soalnya kalau Pak Erlis gimana? Kita kalau yang kolonial kalah gimana, Bu? Sudah selesai. Paling tidak kami sama Pak Budianta tuh harus menjadi role model lah. Biar yang muda-muda juga terletus semangatnya. Kita yang udah kolonial aja masih mau belajar, apalagi yang muda-muda tuh Mbak Dianing. Wah, kolonial kan hanya usia itu, jiwa ibu masih milenial. Iya, nggak apa-apa Bu, jiwanya muda Bu kita semua. Betul. Tadi kan saya ceritain Bu Ambika, saya sudah punya cucu satu ini. Tapi masuk tergolong milenial karena 35 kebalik. Oke. Lanjut Pak Erlis, gimana Pak perasaannya Pak? Kalau saya sih sama Bu, sebetulnya saya juga pertama kaget juga ya, ada dibagi, ada EIJI. Kenapa sih kalau kita yang sudah senior ini suruh ikut gitu kan? Tetapi ternyata dari situ kita menjadi ngikutin proses. Jadi kita nggak hanya memberikan ide ataupun memberikan arahan, tetapi kita juga ternyata dalam melakukan inovasi itu ada tahapannya. Bagaimana membuat langkah-langkah inovasi, tidak serta-merta kita hanya mengarahkan, terus teman-teman yang mungkin milenial atau yang di tim kita itu bergerak. Ternyata dengan hasil yang kita ikut ini menarik juga ya, ternyata dalam membahas suatu inovasi itu, bagaimana menentukan problemnya, siapa early adapternya, itu menarik sekali ternyata. Dan akhirnya juga samalah saya dengan Bu Ambika dan Pak siapa tadi saya lupa, itu Pak Budi. Saya juga ngikutin terus karena journey-nya itu menarik gitu. Sampai saya waktu itu yang video itu saya kebetulan juga lagi posko itu ya, posko Nataru ya, di lapangan
kurang berapa jam baru buat video karena memang kita selesai ada tamu-tamu dari beberapa kementerian itu jam 10 malam. Tetapi karena ya ini menarik ya, udah kita sudah masuk ke situ, sudah menjadi proses dan ini menarik buat kita, pengembang kita. Saya sangat antusias. Itu aja sih, Bu. Jadi dapat pengalaman baru ya, Pak? Sangat-sangat. Iya, bahkan kalau misalnya boleh info nih ya untuk rekan-rekan yang menyaksikan, jadi video pitching itu ditutup jam 23.59. Sedangkan kalau tadi kata Pak Erlis, selesai nerima tamu tuh jam 10. Jadi mungkin memang jedanya hanya beberapa jam ya, Pak ya. Iya. Iya, benar-benar. Yang lain udah ngangguk-ngangguk, sama-sama merasakan mepet deadline ya soalnya ya. Iya. Itu bisa bersama ya. Iya, apalagi di grup E ya, di grup E, waduh, bondal. Sibuk soalnya. Oke. Iya. Mbak Dianing gimana rasanya, Mbak Dianing? Rasanya seru sama juga karena kan ketemu sama orang-orang yang belum pernah ketemu onsite ya di masa pandemi ini, bisa kolaborasi bareng. Terus kalau untuk mewakili perasaan sih ya very excited aja, seru persis sama kayak lain sih. Excited ya, jadi mostly merasakan hal yang sama ya, seru, menarik karena ada pengalaman baru, belajar hal baru, ketemu orang-orang baru dan kolaborasi gitu ya. Oke. Sangat menginspirasi lagi masing-masing. Oh iya, saling cerita, dapat hal baru juga jadinya Mbak Diani. Hal baru. Ya, boleh dong, karena ini di timnya beda-beda ya, masing-masing Bapak Ibu dan Mbak Mas nih beda-beda tim. Cerita sedikit dong hasil inovasinya apa sih setelah kolaborasi di Digital Academy itu? Dapat ide apa? Apa hasil inovasinya? Boleh dari Mbak Sheila dulu. Iya, seru banget nih Mbak. Sebenarnya dari awal kita buat ide-ide untuk solve masalah-masalah yang ada di Indonesia ya terutama. Jadi kalau dari tim saya sendiri memang kita awalnya cluster energi, perwakilan dari cluster energi dan juga ada yang dari manufaktur. Memang topik yang kita ambil itu terkait EBT. Nah, yang paling seru itu ketika kita udah mulai list permasalahan, kendala-kendala terhambatnya proyek-proyek EBT di Indonesia, itu kemudian kita mulai validasi ke target-target customer kita itu sendiri. Nah, di situ kita mulai banyak explore dan kita menemukan nih poin top problemnya itu sendiri. Nah, sebenarnya sebagian besar merasakan kendala untuk mendapatkan pendanaan implementasi proyek-proyek EBT. Nah, oleh sebab itu tim saya itu Junior Innovator 1 itu kita mau launch suatu prototype aplikasi namanya Greenify, di mana di situ kita membuat suatu skema funding untuk proyek EBT, skema baru, di mana kita bisa melibatkan masyarakat luas untuk turut berkontribusi menjadi investor di proyek-proyek EBT di Indonesia. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini yang nonton, kalau mau lihat lebih detail prototipenya, bisa langsung aja ke bumnbergerak.id di video pitching, itu lihat video dari kelompok Greenify. Bisa sekalian promosi loh buat votingnya ya, karena voting masih banget. Keren. Kedahuluan. Dari kesempatan memang. Itu aplikasi silakan. Iya. Oke. Siapa lagi nih Mbak? Diurut atau Mas Rian boleh, silakan. Mas Rian dulu boleh. Siap. Ya. Waduh, makasih nih buat Bapak dan Ibu. Yang pertama itu shock ya Mbak ya untuk BUMN Academy, Kementerian BUMN sampai se-care itu ya Mbak ya. Maksudnya membawa inovasi digital itu harus segera dilaksanakan. Nah, terus juga saya tuh di JI Mbak, di JI 13. Nah, proyek kami itu adalah Simokar Mbak namanya. Sistem monitoring karyawan. Sesimpel itu sih Mbak, memberi nama ya Mbak ya. Simokar gitu Mbak ya, sistem monitoring karyawan. Nah, tapi di sistem ini kan kami melihat bahwa ternyata dalam membuat judul itu Mbak ya, prosesnya tuh lumayan panjang gitu loh Mbak. Nah, jadi memang yang ada Lean Canvas, Golden Circle, dan lain-lain. Nah, terus kami lihat ternyata, wah, di pandemi ini WFA, WFO tuh ternyata ke depan akan menjadi hal yang lumrah gitu loh Mbak ya. Mungkin ya Mbak ya. Nah, terus akhirnya kami melihat kalau WFA, WFO ini tidak ada yang memonitor, terus tidak ada yang suatu sistem yang mengendalikan karyawan itu, otomatis
perusahaan juga akan bingung nih, kita mau nentuin karyawan itu seperti apa. Nah, akhirnya kami mengintegrasikan tadi untuk monitoring karyawan absensi, terus juga untuk selain absensi juga untuk KPI individu karyawan juga terintegrasi di sistem tersebut, juga video conference dan juga chatting bisa di aplikasi tersebut sih Mbak. Jadi memang kami memikirkan sampai seperti itu. Tapi Mbak, ini ada tapi ya Mbak ya. Gimana kami, tuh? Waktu video pitching itu kami tidak sampai submit Mbak. Jadi karena ketika Aku kalah sama yang kolonial tuh. kenapa tuh Mas Rian? Jadi saya nggak bisa promosi kayak Mbak Sela nih. Kalau mau promosi gitu. nggak bisa dia. Mas, promosiin yang punya saya aja Mas jadinya. Oh iya. Jadi satu ya Mbak ya. Oke. Jadi satu Greenify ya. Ya. Langsung Greenify ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau apa nih? Mau promosi bisa ke Greenify ya. Makasih Mas. Sama Mbak. Jadi ini Mbak, tapi memang pengalaman yang luar biasa sih Mbak, kayak wah, tapi sedih Mbak, kami JI13 mungkin teman-teman yang nggak sampai tidak lolos atau yang tidak upload ada sedih sih Mbak. Sedih karena kami tidak bisa kayak Mbak Sela gitu ya, promosi gitu Mbak ya, tidak bisa apa namanya mengajak teman-teman gitu. Sedihnya di situ sih Mbak. Cuman kami senang banget, siapa tahu kami di internal kami bisa tetap melanjutkan proyek ini sih Mbak, proyek digitalisasi ini. Secara kami internal Mbak ya. Dilanjutin ya Mas Rian ya, walaupun nggak lanjut ke food tapi bisa lanjut berpikirnya di udah susah, internal Mbak. boleh ya. Oke, Bu Ambika boleh diceritakan sedikit Bu, idenya gimana Bu? Terima kasih Mbak, karena kami kemarin itu berempat latar belakangnya sama-sama orang HC, sama-sama pengelola human capital. Kita tuh masih memiliki problem yang sama terkait dengan penilaian kinerja sebetulnya. Karena kami apapun kan tetap harus bertanggung jawab nih terhadap masa depannya para karyawan. Kalau penilaiannya nggak benar, apa masa depan mereka juga nggak akan benar juga. Itu sebetulnya permasalahan kami sehari-hari. Ini permasalahan para, kalau boleh dibilang BOD-1 kebanyakan ya di area pengembangan sih, di area talent juga. Memang di awal penentuan judul itu udah rame Mbak, milih antara talent atau performance appraisal itu udah pada bertengkar sendiri-sendiri. Dan disinilah hebatnya namanya golden cycle ya, untuk menentukan why, what-nya seperti apa, sehingga mengerucut menemukan satu permasalahan yang kita sepakati bareng-bareng. Setelah itu kita definisikan di dalam lean model kanvasnya seperti apa. Itu perjuangan berat ya Pak buat kami-kami itu. Iya betul. Karena perkelahiannya sangat-sangat hebat. Karena kami juga pelaku. Benar, karena kami pelaku Mbak. Kalau kami bukan pelaku mungkin kami susah membayangkan harus seperti apa. Karena kami pelaku sehari-hari berkecimpung di situ, akhirnya kebuka semua apa yang kita rasakan. Nah, saya tertarik dengan Mas Rian tadi ya. Memang harus dilanjutkan Mbak. Nah ini saya mau promo sedikit ini. Kebetulan di tempat kami di PTPA besok tanggal 18 itu kita sudah mulai mengadakan lomba penerapan lean modelnya ini dalam bentuk sebuah lomba desain dashboard reporting new normal. Besok tanggal 18 diaplikasikan ya terima Bu ya. kasih, saya sudah banyak diberi ilmu sama teman-teman sprinting. Walaupun sebetulnya kita mungkin udah pernah belajar bisnis model kanvas, work unit model kanvas, tapi ini kali ini tuh very useful, gampang banget, nggak perlu mikir bener salah, kita sepakatnya seperti apa, kita cepatnya seperti apa, namanya juga sprint ya, kita harus cepat untuk segera menyelesaikan suatu permasalahan. Itu yang mendorong kami kemarin buat teman-teman milenial di tempat saya tantang, berani nggak? Malah ketantang ternyata. Berani Bu. Udah, deadline tanggal 18 lomba. Besok nih kita lomba itu, Mbak. Itu sih. Oh, besok. Pas ya Bu, besok ya? Iya, besok. Wah,
Makasih banyak loh Bu Ambika, sekalian dipromosiin sprintingnya ya. Jadi kalau penonton yang mau tahu Lean Canvas, Golden Circle, Business Modern Canvas, boleh ya ke sprinting sekalian ya. Oke, terima kasih juga banyak ilmu yang diberikan ke kami. Nanti saya juga pengen nularin Mbak Dianing, Mas Rian, Mbak Sela. Iya, biar semangat semua ya kita ya Bu ya. Betul. Siap. Untuk Pak Erlis gimana Pak, kemarin dapat ide inovasinya seperti apa Pak? Ide inovasinya itu menarik juga ya Bu ya. Memang pada awalnya, ini agak menarik juga di tim saya itu kan sebetulnya awalnya bukan satu tim ya, terpecah-pecah. Tapi karena mungkin waktu itu pesertanya semakin berkurang, akhirnya kita dikerucutkan. Nah kebetulan pada awalnya kita hanya 3 orang. Dan itu pun Alhamdulillah waktu itu orang AC semua. Sehingga apa yang kita buat produknya yaitu sebetulnya kepedulian kita terhadap kompetensi talent-talent BUMN, di mana setiap talent BUMN itu antar perusahaan kan berbeda dalam pemenuhan kompetensinya. Meskipun sudah standar, tapi dalam pemenuhannya yang pasti berbeda-beda cara memahami, cara mengembangkannya. Nah berangkat dari situ kita berpikir bagaimana caranya ya supaya antar BUMN ini sama nih talent-talentnya. Ketika mereka nanti akan berpindah ke BUMN satu BUMN lain, itu sama. Nah itu, pemahamannya sama. Apalagi culture sudah menjadi hal yang sama. Nah, itu yang menjadi pemahaman. Pada perkembangannya kita ketambahan 2 orang yang sangat-sangat juga membantu tim. Yang keduanya sebetulnya bukan orang hasil ternyata. Tetapi mereka segera memahami dengan cepat dan 2 orang inilah yang mengolah bagaimana menyajikan suatu konsep penyajian dalam sistemnya yang nanti kalau di tempat kami namanya nanti hasil akhirnya adalah platform aplikasi namanya BUMN ID itu Insan Digdaya. Nah ini kalau namanya mungkin sepertinya kolonial ya, tetapi kalau Insan Digdaya itu gambaran saya itu seperti tokoh-tokoh pewayangan yang sangat-sangat sakti. Itu harapan kami adalah menjadikan talent yang digdaya. Nah ini sangat menarik. Nah itu yang sangat berkesan bagi saya selama menjalani program ini. Mungkin itu ya. Kami dari Pelni, Garuda, ASDP, Antara dan Balai Pustaka. Kolaborasinya yang saya rasakan sangat menarik. Sama dengan Bu Ambika, Pak Anta, kita minggu pun juga sampai diskusi untuk menentukan apa tadi why, when. Dan itu pun ketika disampaikan ke pembimbingnya masih dimentahkan juga. Akhirnya kita malam lagi membahas lagi astagfirullah gitu. Tidak apa-apa itu mempertajam kita gitu. Iya, mentor itu mempertajam kita. Oh, ternyata cakupan kita itu belum fokus. Harus difokuskan lagi, masih terlalu luas. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Dian. Ya. Mohon maaf tadi sambungan belum Iya Pak, selamat datang kembali Pak Budi. Iya. Koneksinya ya Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Dianing. Boleh cerita sedikit Mbak Dianing? Nanti sedikit ke ya. Iya tadi suara Mbaknya putus sekarang udah enggak. Jadi kalau di tempat aku itu kita berlima menyadari ya setiap orang pasti punya kompetensinya masing-masing menjalani era VUCA. Jadi kompetensinya nggak cukup, segala aksi harus efisien, terus individu juga harus adaptif. Nah saat menentukan why di Golden Circle itu kita menyatakan bahwa perlu mempersiapkan SDM karena khususnya kita BUMN. SDM-nya harus kompeten, adaptif, efisien untuk menghadapi era VUCA tadi. Terus caranya gimana? Kita ingatlah sebuah frase ya, knowledge is power itu energinya dari sana. Nah supaya bisa transfer knowledge pakai teknologi yang mengedepankan media audio visual gitu, kita kerucutkanlah customer-nya yang relate to knowledge. Umumnya kalau yang relate to knowledge itu biasanya muda-muda, istilah masa kininya milenial. Karena level kebutuhan knowledge-nya masih tinggi, gelasnya tuh belum penuh gitu, masih bisa diisi lagi. Dihubungkan dengan teknologi, relate to gadget, terus media audio visual itu gambar atau video. Tapi karena media pembelajaran di BUMN biasanya masih konvensional, nggak ngomongin media visual gitu. Di kelasnya lecturing. Kalau misalkan orang yang muda-muda ini masih di kelas kayak gitu pasti akan jenuh, akan bosan karena merasa dipaksa belajar. Nah, simplify-nya
ada milenial, terus informasi, gadget, gambar, video, kata kuncinya juga harus seru, ujung-ujungnya ke sosial media. Nah, di Indonesia sendiri anak-anak mudanya tuh mengakses dunia maya hampir 8 jam sehari, apalagi sekarang yang pandeminya semua online, dan setengahnya itu adalah mengakses sosial media. Jadi summary-nya adalah mereka biasanya udah paham ya, udah familiar banget dengan behavior-nya sosial media. Nah, kenapa enggak kita sediakan platform untuk transfer knowledge tapi dengan rasa sosial media yang gimana tinggal klik, tinggal scrolling, tinggal nyari. Kalau suka di like, kalau nggak suka kasih komen, kalau mau supporting di subscribe aja. Nah, dari situ kita bikin prototipenya, tadi platform transfer knowledge rasa sosial media, biar belajarnya jangan ngerasa dipaksa, karena udah biasa tinggal scrolling seperti itu. Karena ada template-nya juga, kalau bikin video, si pemateri ini biasanya nggak punya ide gimana cara nyuciinnya, udah ada template-nya, kalau mau pakai PowerPoint juga boleh, mau jurnal biasa juga boleh. Gitu deh. Oke, jadi ngegabungin sosial media sama e-learning ya Mbak ya. Oh, seru. Kita yang males belajar jadi semangat, yang biasanya scrolling IG jadi belajar ya. Bagus. Oke, Pak Budi boleh sedikit dong diceritain ide inovasinya kemarin dapetnya gimana Pak? Oh iya, terima kasih. Kalau kami dari E17 ya, dari E17 itu beranggotakan Boma Bisma Indra, Amarta Karya, Perusahaan Percetakan Negara, dan Jasa Tirta 1. Jadi semuanya itu ambil kolonial. Kemarin di dalam proses pemateri dari analisa-analisa yang diawali dari proses kita menemukan PV, kemudian kita wawancara dengan dengan para milenial, kita sepakat ya dalam musimnya adalah musim pandemi ini, maka diperlukan dan ditambah dengan hampir seluruh office atau kantor atau BUMN itu ada kan WFH, maka kami diantara berempat itu dari saya, Pak Antoni, kemudian Pak Diki, dan Bu Rina itu berpikir apa ya, karena kami berpikir dari manajerial semua, berpikir controller, maka tercetus ide suatu program aplikasi Trello, yang itu aplikasi yang sudah tersedia di Play Store, ada di pasaran, namun bisa dikembangkan atau customize, dan ini sudah diaplikasikan oleh dari tim kita di Amarta Karya. Itu suatu program yang bisa mengendalikan suatu pekerjaan dari seluruh tim, siapa berbuat apa, kapan selesainya, kapan mulainya, ini posisi di mana, opsinya gimana, itu ada di situ. Sehingga kami sepakat program ini, aplikasi ini sangat cocok untuk di era sekarang ini atau di situasi yang sekarang ini untuk pengendalian suatu pekerjaan, sehingga sangat efisien. Maka kami kemarin mengirim namanya aplikasi program Trello, itu yang kami kirim ke Kementerian BUMN, alhamdulillah sampai dan sudah dipaparkan oleh Pak Antoni dan disubmit di sana. Kami sama mempunyai kendala ya, karena memang dari grup-grup kami itu untuk digital mindset, terutama dalam aplikasi untuk implementasi IT, dukung IT kan sangat mahal. Maka kami bagaimana mencari terobosan untuk murah, bisa diimplementasikan dan sangat efisiensi. Dan kami juga early adapternya juga ke para milenial ya, para milenial. Tidak semuanya pun juga paham tentang program ini. Trello ya Pak? Iya, Trello. Nanti bisa dibuka, dicari di Google, bisa dicari di Play Store, itu program Trello. Dan kami dibimbing atau di mentor oleh Pak Rahmat Hidayat dari KS, kemudian dari PP, gitu ya. Kalau tidak salah, itu sangat juga antusias mendukung program ini karena simple, murah, bisa diimplementasikan. Nah, untuk kami di BBI sendiri ini kami berusaha setelah kami pelajari ini, setelah kami lulus, setelah lulus di Digital Mindset Academy ini akan kami coba implementasikan. Nanti akan kami kolaborasi sehingga menambah efisiensi dalam pola kerja.
Itu sih yang kami sampaikan kemarin. Sayangnya dari tim kami seluruh saya semua susah untuk vote. Ya, di E17 itu implementasi program Trello, tapi untuk vote itu susah masuknya, sampai frustasi ini di kami sendiri, sehingga tak lihat itu cuma dapat. Waduh, gini kerjanya sudah mati-matikan, vote-nya sudah kami kirim ke seluruh karyawan BPI, karyawan Amarta, karyawan negara, PJTI. Oke, bantu di sini, silakan masuk BUMN bergerak, terus silakan cek EI berapa Pak? EI 17 ya? EI 17, EI 17. Iya. Nanti insya Allah, itu insya Allah bisa untuk diimplementasikan untuk pengendalian pekerjaan, sehingga orang tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu membawa dokumen, cukup diisi di situ, semuanya akan bisa melihat, dan itu tidak create ya, kita hanya mengembangkan sedikit, sangat murah ya, sangat murah. Jadi yang bisa kalau dari Pak Budianto yang sudah ada itu disosialisasikan gitu ya Pak ya? Dikembangkan, tidak mentah ya, kalau mentah ya gratis itu murah, tapi kan ini bisa dibongkar, bisa bisa di customize lah tadi, bisa di customize sesuai kebutuhan ya Pak. Iya. Kami memandang untuk investasi yang program-program itu sangat mahal sekali. Yes. Jadi ini bisa jadi alternatif ya Pak ya. Ya, Oke. ya. Ini tadi udah dapat nih cerita kurang lebih seperti apa sih ide-ide inovasinya. Selama program digital akademik kan nggak mungkin senang-senangnya aja ya. Tadi ada seru, menarik, dapat pengalaman baru, tapi pasti ada challenge-nya nih. Oh, semua pada ngangguk dengar challenge dan kesulitan. Sulit sekali sepertinya. Nah, kalau dari tadi kata Pak Erlis, Bu Ambika, dan Pak Budianta tuh tadi sebenarnya udah sharing di depan sedikit ya, bahwa ada gap di menggunakan tools, pas pakai Miro susah lah, terus ternyata ada ketidaksepakatan antar anggota tim, kemudian ada juga manajemen waktu, kalau tadi kata Pak Erlis ya, itu sebenarnya sudah ada sedikit, tapi aku mau denger dong dari Mbak Sheila, ada lagi nggak kesulitan apa, challenge apa sih yang dihadapi selama jadi inovator di Digital Academy? Kalau dari saya mungkin selama mengikuti program ini ya, yang pastinya memang waktu sih, karena kita emang very limited time, terutama ketika kita udah dilepas untuk validasi masing-masing kelompok sendiri. Nah, di mana di situ kita perlu validasi ke calon customer, target-target customer dari kelompok saya tuh kebetulan bukan perorangan tapi mewakili perusahaan gitu ya Mbak. Jadi agak sulit untuk kita mengatur waktu untuk kita meeting online-nya itu sendiri. Jadi kadang cuma dikasih waktu 1 minggu, tapi kita kadang di dalam 1 minggu itu nggak ada waktu yang cukup untuk calon customer kita. Padahal itu dibutuhkan untuk bisa lanjut ke next step untuk prototyping. Nah, mungkin itu salah satu kendalanya di sisi waktu sih Mbak, sama beberapa step di pembuatan inovasi ini kan kadang repetitif. Ketika kita sudah membuat suatu list top problem, namun ketika divalidasi ke customer, ternyata yang dirasakan customer keluhannya itu berbeda dengan yang di list kita, sehingga alternatif solusi yang sudah dirancang di awal itu perlu kita revisi lagi, kita sesuaikan lagi sesuai dengan apa yang keluhan dirasakan oleh customer. Nah, itu mungkin repetitif dan perlu kita benerin lagi solusinya dan juga prototypingnya. Jadi ada keluhan di waktu itu. Berarti sempat pivot ya, Mbak Sheila, sempat ada penyesuaian dari hasil interview, kemudian akhirnya ternyata beda nih sama asumsi, itu sempat dirubah? Awalnya ada beberapa keluhan gitu sih Mbak yang sama, tapi akhirnya bisa kita tentukan mana yang bisa menjadi prioritas, karena keluhan yang satunya itu agak sulit kalau kita bentuk inovasi dalam aplikasi misalkan. Nah, itu jadinya kita nggak pivot, tetap di tema dan yang sama, tapi mungkin solusinya agak kita modifikasi ya. Iya, kita sesuaikan. Kalau Mbak Diani gimana Mbak? Sama, gimana? Justru aku pernah tim kami mengalami pivoting tadi. Challenge problem validation juga. Yang paling seru adalah ke tim senior expert. Soalnya kalau ke milenial
tinggal ngaca aja kan, teman-teman sendiri juga masih seumuran lah, biasanya problemnya sama-sama. Nah, ketika kita validasi ke senior expert itu, kami menduga awalnya masalah utama senior expert untuk transfer menit itu biasanya waktu, karena sudah banyak, banyak dinas, banyak segala macam, terus ketersediaan media juga nggak banyak, harus ke kelas. Tapi ternyata enggak, itu utamanya. Mereka mau kok ternyata kalau hanya video saja, hanya saja justru metodenya ya mereka nggak punya cara yang paling tepat. Oke. Setiap ekspor yang kita tanyain, jawabannya adalah sebenarnya kendala paling utama itu Mbak adalah gimana caranya transfer materi ini tapi yang menerimanya itu langsung ngerti dan yang kita sampaikan beneran nyampe sesuai yang diharapkan. Itu serunya tantangannya untuk mengembangkan inovasi itu. Temuan-temuan di lapangan itu yang seru ya Mbak ya. Iya benar. Walaupun itu challenge tapi itu jadi penemuan yang seru gitu ya. Oke. Udah ngangguk-ngangguk berarti penemuannya banyak banget nih kayaknya waktu lagi validasi. Pasti oh ternyata seperti ini, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata lebih banyak lagi masalahnya. Iya, ternyata masalahnya A ternyata A, B, C, D, E ya. Saya harus menyelesaikan yang mana gitu ya. Ada problem turunan itu. Iya Bu, benar ya tadinya dari A1, A2 ya gitu ya. Oh, iya. Jadi itulah memang hikmahnya kalau turun di lapangan itu begitu ya Bapak Ibu. Tidak disangka yang namanya kita so tahu asumsi ternyata memang harus ditanyakan kembali ke yang merasakan gitu ya. Oke, jadi udah banyak nih cerita-cerita menarik. Tapi saya pengen tahu dong selama jadi inovator dan ngikutin scholarship digital academy, bagian mana sih atau fase mana tuh yang paling berkesan untuk Bapak Ibu? Yang kayak paling yang aha momennya kayak oh kayak gini inovasi itu, oh semenarik ini, oh sesusah ini, atau ini nih yang bikin saya wah saya seneng nih jadinya inovasi gitu. Boleh Bu Ambika di bagian mana Bu? Kalau kami kemarin kebetulan berempat, kami dari klaster IPM ya, kemarin teman-teman dari Pindad, saya dari IPA, ada dari Sukovindo dan Supplier Indonesia. Hal yang paling berkesan buat kami ketika kami ketemu sama mentornya Mbak. Karena kebetulan kami di mentor pertama itu kita gagal karena kesibukan beliau. Baru ketemu setelah proses mentoring yang kedua. Kebetulan kami dimentori sama Pak Ponggo dari PT Pos yang ternyata beliau punya pengalaman yang jauh lebih ke depan daripada yang kami hadapi. Jadi rasanya tuh kayak dapat angin seger gitu rasanya. Bahagia banget. Jadi ya kita semangat untuk menyelesaikan assignment kita gitu. Jadi teman-teman akhirnya pada aku suka sendiri. Ternyata di sana sudah begini ya. Tempat itu gimana ya? Brainstorming terus akhirnya kita ada untuk pengumpulan wawancara itu juga gitu. Bu yang ditanyain apa ya? Kalau wawancaranya gimana ya? Nah itu kata kusuknya itu yang menarik Mbak. Sebenarnya pemicunya ya apa ya, semangat yang diberikan oleh para mentor kami. Itu sih Mbak yang paling menarik buat tim kami selama pelatihan kemarin di EI3. Wah, menarik ya. Terima kasih untuk para mentor yang sudah berkomitmen untuk membimbing tim EI dan JI membantu ya. Ternyata para mentor ini memberikan insight yang lebih dalam gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya Mas Rian, apa Mas yang paling berkesan Mas? Semua terkait dengan video lah Mbak, pokoknya itu berkesan semua Mbak. Yang mana aja tuh terkait video? Pertama kan yang buat prototype Mbak. Buat prototype dulu ya Mbak ya. Buat prototype itu kan kita harus menanyakan ke early adopter Mbak ya, customer kita. Ketika kita tanyakan, ternyata tadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman semua ya Mbak ya, dan Bapak dan Ibu semua kayak, oh ternyata kita ini kurang dalam gitu loh Mbak. Terus ternyata kurang dalam, terus berkesannya lagi yaitu para mentor kita tuh lebih semangat lagi ternyata Mbak ketika kita jelasin gitu. Tadi benar kata Bu Ambika tadi, oh mentor kita malah ternyata semangat banget gitu loh. Kami yang di JI Mbak, maksudnya masih muda-muda gitu, ternyata mentor tuh sangat semangat sekali memberikan masukan. Nah dari masukan itu ternyata ada perbedaan Mbak. Jadi masukan dari customer kami seperti ini, terus masukan dari mentor kami seperti ini. Nah, jadi serunya itu, dua masukan ini gimana ya biar bisa jadi satu gitu loh Mbak.
akhirnya kami diskusi ya ketemu jalan tengahnya tadi loh Mbak. Jadi akhirnya yang pas validating, makanya ketika validating kami menemukan solusi yang akhirnya diterima oleh customer kami, early adopter kami, dan juga pas kami mentor kedua juga mentor kami langsung menerima Mbak. Serunya di poin itu sih Mbak, kayak oh ternyata kalau ada dua pendapat yang berbeda, kita nih harus bisa cari jalan tengahnya loh, jalan keluarnya gitu. Jangan sampai kita memilih salah satu pilihan saja gitu. Kita harus bisa mengambil langkah yang memang dua-duanya itu bisa nerima. Itu sih Mbak yang yang aha momennya itu loh Mbak, kalau di tim saya Mbak, dan di saya pribadi gitu Mbak. Dan itu sih Mbak, seru banget nih, acaranya keren Mbak, Digital Academy. Jadi gimana menyatukan banyak feedback ya Mas ya, karena kan Betul. yang kita tanya nggak cuma satu orang ya, kita pun harus validasi ke minimal 10 kalau nggak salah ya. Dari 10 orang aja itu pasti beda-beda jawabannya dari ya. perusahaan yang berbeda juga. Iya, betul Bang. Gitu, Jadi untuk rekan-rekan yang menyaksikan ya, Bapak Ibu di sini sudah melakukan validasi inovasinya ke minimal 10 orang untuk memvalidasi inovasinya valid atau tidak. Jadi mereka melakukan langsung ke lapangan, menginterview supaya mendapatkan feedback solusi seperti apa sih yang paling pas untuk mensolusikan masalah mereka gitu ya. Jadi salut sih, itu memang poinnya ya, gimana caranya kita mencari jalan tengah dan solusi yang paling pas untuk customer kita seperti apa. Oh ya, rekan-rekan yang menyaksikan, kalau misalnya mau ikutan ngobrol, mau bertanya, silahkan di kolom komen, nanti saya bantu bacakan ya, supaya bisa dijawab. Lanjut Mbak, Pak Erlis. Gimana boleh Mas Rian, silahkan. Mentor kami ini para direksi BUMN Mbak, itu yang saya sangat banggain sih Mbak, itu yang harus para peserta tahu Mbak, penonton juga tahu. Mentor kami direksi BUMN loh guys, gitu loh Mbak. Ternyata ada kebanggaan ya ternyata ada kebanggaan dari Bapak Ibu bahwa dimentori oleh direksi BUMN gitu ya. Iya, jarang-jarang Mbak, beliau super sibuk. Alhamdulillah ya Bu ya. Mbak, mentoringnya sampai malam-malam loh. Betul. Alhamdulillah para mentor rela memberikan waktunya sedikit walaupun cuma 30-40 menit ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Untuk membimbing nih tim-tim inovasi ini supaya mendapatkan insight lebih luas gitu ya. Ternyata para mentor tuh semangat sekali loh. Terima kasih para direksi BUMN sudah mau membantu program Digital Academy dan membantu para tim inovasi ya. Oke. Terima kasih. Kemudian boleh untuk Pak Erlis, gimana Pak? Yang paling aha momen di bagian mana Pak? Kalau saya sih waktu PV itu ya Mbak ya, sama lah yang lain. Jadi ketika kita menentukan area adapter ataupun nanti di penyelesaian masalahnya problem solver-nya itu, kita sudah berusaha nih melakukan diskusi yang panjang lah dengan tim yang akan kita bawa ke mentor. Nah, ketika dibawa ke mentor ternyata masih banyak kita tuh kekurangan. Nah, dari fokus, apakah benar kamu akan mengambil semua karyawan BUMN? Apa kamu nggak mau fokus aja dulu? Apa yang mana? Itu yang membuat kami, ternyata ide yang kita buat, yang kita anggap itu sudah bisa menyelesaikan masalah, belum. Kita belum fokus. Mana dulu nih? Dan satu yang poin yang saya dapat di situ adalah, ketika kamu bisa menyelesaikan masalah fokus ini, kamu akan bisa menyelesaikan masalah yang di belakang yang pengen kamu tuju, yang masih luas tadi. Jadi intinya, kamu tembak dulu yang ini efeknya akan luas ketika ini sudah selesai duluan. Karena ini adalah dasar dari semua sistem yang nanti akan berkembang. Tapi itulah, jadi intinya kita akhirnya kayak mundur dulu untuk meloncat lebih tinggi lagi gitu. Itu luar biasa bagi saya. Kayak dibuka gitu. Oh, iya, itu. Benar-benar innovation ya Pak Erli ya, melompat ya. Jadi kalau dari statement Pak Erlis tadi, ternyata aha momennya adalah saat memilih masalah ya Pak ya. Iya, masalah mana sih yang harus dipilih, jadi bukan menyelesaikan semua masalah, tapi menyelesaikan masalah yang benar gitu ya. Jadi semuanya bisa terselesaikan gitu ya. Oke, keren Pak. Kemudian boleh Mbak Sheila mau sharing, apakah sama Mbak aha momennya? Saya kurang lebih mirip sama yang dialamin Mas Erlis sih. Aha momennya mungkin pas mentoring pertama. Itu mentoring pertama. Sama nih, kita udah siap nih, udah prepare. Waktu itu udah tahap customer validation kalau nggak salah ya, mentoring pertama. Nah itu di tengah-tengah kita lagi wawancara, terus kita udah dapat sebagian data, kita present lah ke mentor. Nah tapi hal yang udah kita prepare itu kemudian di challenge lagi sama mentor kita, terus kayak
ini yakin apakah top problemnya memang yang dialami oleh developer EBT itu seperti ini, karena mentor kami tuh melihat, tim kami tuh masih melihat masalahnya ini di sisi skala perusahaan aja, sedangkan yang mau kita bawa adalah solusi skala nasional. Jadi harus dilihat overview yang lebih besar lagi. Untuk Indonesia gimana nih kalau misalkan kita solve di sisi masalah yang ini, apakah memang menjawab permasalahan terhambatnya proyek-proyek EBT di Indonesia. Nah itu akhirnya kita setelah mentoring kita brainstorming lagi gimana caranya kita bisa menggali lebih dalam ke narasumber-narasumber kita bahwa memang masalah itu dialami oleh nggak cuma internal perusahaan aja, tapi memang semua perusahaan EBT di Indonesia gitu sih. Jadi kita lebih lebih analisis lagi lebih jauh sih masalahnya kita itu. Aha momennya sih menurut saya, kayak pas awal mungkin kita terlalu terburu-buru ya menentukan problem ya. Kayak pas awal tuh cuman 5 menit nentuin topik, 5 menit nentuin masalah, oke, voting. Nah akhirnya kita mungkin nggak explore lebih dalam. Nah tapi ketika kita udah mentoring dari yang lebih berpengalaman, direksi-direksi BUMN, dan juga kita udah ke lapangan, itu benar-benar membuka wawasan sih menurut saya. Oke, berarti kalau bisa saya simpulin, aha momen dari program ini tuh sebenarnya adalah challenge dari mentor dan feedback dari customer ya. Dua itu tuh kayak, oh dapat challenge tapi kita juga dapat feedback, gimana nih? Oh ternyata seperti ini gitu ya. Oke. Terus kita lanjut nih. Setelah mengikuti ini kan sekolahnya kurang lebih udah 3 bulan ya. Nggak sadar loh, ini udah dari awal sampai CC sampai VC kurang lebih udah 3 bulan walaupun online ya. Tapi ada nggak sih pengaruh program Digital Academy ini ke pekerjaan Bapak Ibu di perusahaan masing-masing, di pekerjaan sehari-hari? Ada pengaruhnya nggak? Pak Budianta gimana Pak? Yo, tentunya ada ya, tentunya ada. Jadi memanage pekerjaan itu saya akan lebih yakin karena ada suatu tool yang bisa untuk berkolaborasi di dalam tim. Ini yang hasil dari, terutama dari tim kami, ini akan kami berikan untuk mengefisienkan pola kerja, kolaborasi di dalam pengendalian suatu pekerjaan. Yang kedua, kami juga akan meng-FGD-kan program-program ini kepada menjadi program training ya, program training terutama karena kami dari sumber daya manusia, tentunya untuk merubah budaya ya, budaya kerja yang nanti akan meningkatkan produktivitas. Dan terutama yang kemarin ya, dari kami sendiri, dari saya sendiri, dari awal ya, dari materi 1 sampai 6 itu layak kami berikan kepada seluruh karyawan kami tentang digital mindset, karena ini penting. Karena apa? Karena perubahan sekarang itu harus didasari dengan percepatan yang didukung dengan IT. Jadi harus mindset apa yang ke depan dalam era-era VUCA ini harus kita siapkan, perubahan-perubahan apa, inovasi apa yang harus kita siapkan, itu yang akan membawa dampak ke depannya dalam perusahaan. Ini yang membawa pekerjaan saya ke depan menjadi ada guide ya, ada guidance. Oh, kayak gini loh nanti role model untuk suatu program pengembangan sumber daya manusia. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Telkom ya, terutama atas ilmunya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Jadi, jadi manfaat sekali ini program ini sehingga bisa membimbing satu proses pekerja ke depan untuk kami. Jadi bisa lebih yakin ya Pak, bisa lebih yakin menghadapi kurang lebih paling nggak, sepertinya saya udah ada pegangan gitu ya Pak ya. Kalau Mbak Diani gimana Mbak Diani? Iya, tadi kata Pak Budi sempat mention digital mindset ya, persis kalau di kelompok kami juga biasanya digital tuh milenial tuh inovasi, milenial tuh imajinasi, milenial tuh kreatif. Padahal mentor kita tadi, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Kemal dari Perhutani dan Pak Purnomo dari Bulog yang ngasih ide supaya mirip dengan platform sosial media. Justru beliau itu beliau menyampaikan zaman sekarang tuh kalau nyari informasi udah nggak cuma googling lagi, lu langsung buka YouTube, langsung buka Pinterest. Beliau juga buka Pinterest pakai Pak Purnomo ini.
media sosial apapun. Jadi memang milenial tuh bukan soal usia tapi mindset. Nah, pengaruhnya ke pekerjaan saya selain tadi berkolaborasi dengan teman-teman di Kemen yang lain dari PAL, dari Indonesia, dari KS, dari DKI, itu spesifiknya untuk implementasi ke tim saya sendiri sih, dan rekan kerja saya. Jadi konsep-konsep menggunakan Miro, kemudian menjalankan yang namanya design thinking, mencari why dalam golden circle itu saya terapkan langsung ke tim saya dan it works. Jadi bisa ya dipakai setiap hari nih tools mini tools untuk inovasi ini masih bisa digunakan di pekerjaan sehari-hari dan memudahkan ya Mbak Diani ya. Bisa banget. Oke, kalau Bu Ambika gimana Bu? Pengaruhnya apa Bu? Kalau pengaruh yang pertama jelas mempermudah kerja kami, karena kami sudah mulai meninggalkan yang manual itu menjadi lebih terdigitalisasi. Ini surprise banget gitu Mbak, ketika kita menggunakan digitalisasi. Itu ternyata ada sebuah runtutan yang memaksa kami untuk berpikir lanjut terus untuk melakukan pengembangan. Dari yang dulunya tidak pernah terbayangkan, menjadi sebuah kenyataan, dan itu menjadi sebuah pemicu kami untuk terus melakukan pengembangan. Itu padahal di awalnya kami itu membayangin, aduh kalau pakai digital itu susah paling ya. Ternyata antusias dari teman-teman itu gede banget gitu. Kalau untuk aplikasi tadi udah saya ceritakan, besok kami sudah memulai lomba. Ini sebetulnya kalau dari awal saya kasih tantangan sih sebetulnya ke teman-teman. Mbak Diani ada Mas Dewa di situ ya. Saya kasih tantangan tuh, Mbak. DI saya kasih tantangan, berani nggak? Karena kita lagi ada lomba budaya ya di di corporate culture. Berani nggak? Kalau lomba membuat sebuah dashboard tentang era new normal, apapun lah untuk mengetahui kondisi perusahaan kita di fase new normal ini, mengaplikasikan desain sprint. Berani nggak? Nego akhirnya ya teman-teman dari transformer di kami, ya Bu, berani Bu. Nah, saya sendiri juga kaget. Wah, jadi lebih yakin juga aja, ya Bu. Belum kenal aja udah berani, apalagi kalau sudah kenal cara mendalam ilmunya, bisa-bisa nanti kami senior itu mungkin akan lebih banyak meluangkan waktu untuk melakukan proses mentoring, coaching, pendampingan kepada mereka karena idenya ternyata bagus-bagus, Mbak. Bagus banget. Tanpa disangka-sangka ya Bu, ternyata pas ada wadahnya baru keluar ide-idenya ya Bu ya. Betul. Oke. Sip, ini ada satu pertanyaan nih di kolom komen. Dear Inovator, setelah program ini selesai, gimana kelanjutan inovasi masing-masing tim? Karena masing-masing tim kan terdiri dari perusahaan yang beda ya. Ya, masing-masing kita dicampur ya timnya ya. Oke, boleh dong Pak Erlis boleh jawab gimana Pak? Oh, baik. Kolaborasinya akan lanjut, inovasinya akan gimana nih? Ya, kami waktu saat ini juga berpikir apakah nanti akan berlanjut? Ya, akan berlanjut karena apa? Yang kita buat ini memang ada hubungan nanti yang dibutuhkan yang kami rasakan dibutuhkan oleh Kementerian BUMN dalam hal ini untuk mempersiapkan talentnya, tetapi bukan untuk melakukan asesmennya ya, tapi untuk mempersiapkan talent-talent yang masuk dalam ITMS itu bisa belajar dari platform ini, sehingga mereka siap nanti ketika mempersiapkan, bukan sebagai tool untuk menyeleksi. Nah, dengan harapan dengan ini diperkuat oleh Kementerian BUMN nanti sistem ini, intinya BUMN akan lebih mudah melihat potensi-potensi dari talent-talent yang sudah disiapkan. Karena di platform ini kami juga ada kayak pengukuran, meskipun bukan asesmen lagi, sekali lagi, tapi pengukuran sampai di mana sih saya sebagai talent, misalnya ya saya sebagai talent, kompetensi saya nilainya berapa? Saya ukur sendiri, saya akses sendiri kira-kira segini. Ketika saya mengikuti aplikasi ini, oh saya ada peningkatan seperti ini. Nah itu sampai situ aja. Nah ketika nanti ini dilihat oleh kementerian, ini juga ketika mereka diakses paling enggak tidak jauh dari harapan dari kementerian. Insya Allah kami akan lanjut. Insya Allah lanjut ya Pak kolaborasinya ya. Mbak Sheila gimana Mbak? Lanjut atau gimana?
Pastinya lanjut dong, Mbak. Kita udah berusaha sampai di titik ini dan nggak ada, maksudnya kita pengen yang terbaik untuk Indonesia juga, di mana harapannya melalui adanya platform yang kita buat mempertemukan investor dan juga penggalang proyek-proyek EBT itu bisa meningkatkan rasio bauran energi di bidang EBT itu sendiri, sehingga kita nggak cuman meningkatkan investasi di bidang EBT, tapi kita juga mendukung usaha pemerintah untuk mencapai bauran energi, meningkatkan bauran energi di Indonesia, khususnya di proyek-proyek EBT. Kalau masalah sulitnya karena kita beda-beda perusahaan, saya rasa itu masih bisa kita laluin ya, karena flashback 3 bulan belakang juga kita bekerja sama, nggak pernah ketemu, semuanya online, siang, malam, itu semuanya masih bisa kita laluin. Jadi menurut saya walaupun perusahaannya itu berbeda, itu tidak menjadi kendala, dan justru itu memberikan networking yang semakin luas dan juga memberikan wawasan yang lebih luas di mana pandangan dari masing-masing perusahaan yang backgroundnya mungkin lebih spesifik, berbeda-beda, itu akan menguatkan pengembangan produk-produk kita itu sendiri. Ternyata mostly lanjut nih ya semuanya. Semangat terus ya Bapak Ibu supaya inovasinya bisa digunakan nih, supaya bisa membantu Indonesia ya Bapak Ibu. Oke, terakhir dong nih, ada nggak sih saran dan rekomendasi nih buat para karyawan yang pengen jadi inovator? Boleh dong kasih pesannya sedikit. Mas Rian, boleh Mas? Pertanyaannya paling berat ini Mbak ya. Oh gitu. Hadiahnya paling gede Mas biasanya kalau pertanyaannya paling saran soalnya Mbak ya. Kalau saran nih Mbak ya, maksudnya pendapat dari saya pribadi tuh buat teman-teman seluruh milenial, terus juga bukan milenial aja Mbak, juga yang para senior ya Mbak ya. Nyebutnya nggak boleh nyebut bahasa kolonial itu Mbak ya, tapi udah kesebut gitu. Jadi inovasi itu akan selalu ada Mbak, dan tidak akan pernah mati menurut saya Mbak ya. Jadi jangan takut untuk berinovasi, sekecil apapun inovasi itu harus bisa disampaikan. Ide yang udah kita pikirkan, yang ada di lingkungan kita, itu kalau bisa disampaikan, kalau tidak bisa disampaikan dilakukan sendiri Mbak. Kadang karena inovasi itu kalau kita lakuin sendiri Mbak ya, terus orang lain melihat secara tidak langsung, pasti lingkungan itu akan tertarik Mbak. Karena saya beberapa kali mungkin kayak inovasi misalkan saya tidak pernah inovasi misalkan pakai smartwatch Mbak. Mungkin menurut orang smartwatch itu buat apa sih Mbak ya? Tapi kan ternyata smartwatch itu fungsinya kita tidak perlu melihat HP gitu Mbak ya, tidak perlu megang-megang HP, cukup lihat ada chat, kalau nggak penting ya udah. Nah, di inovasi itu banyak yang sebenarnya simple Mbak, tapi bermanfaat banget sih Mbak buat diri kita gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk menyampaikan pendapat, karena kalau tanpa inovasi industri maupun dunia ini mungkin tidak akan berkembang Mbak, tidak akan seperti sekarang sih Mbak. Itu Mbak. Oke. Terima kasih Mas Rian. Boleh sama Pak Budi dong Pak, pesannya apa Pak? Jadi gini, setiap langkah, kalau saya bukan karyawan yang ingin inovasi ya, saya malah menekankan setiap karyawan BUMN harus berinovasi. Titik. Jadi harus berinovasi. Nah, untuk berinovasi itu pasti ada menjadi tantangan ya. Tantangannya samping, kanan, atas. Karena apa? Inovasi itu ide dari kita, dan kita tuangkan kepada atasan mungkin belum tentu cocok, ke samping juga belum cocok. Namun yang penting dalam inovasi itu harus ada bukti bahwa ini loh hasil inovasi. Dan kekuatan komunikasi, koordinasi, kolaborasi itu yang menentukan bagaimana jalannya nanti kita inovasi. Jadi saran saya, seluruh karyawan BUMN atau seluruh karyawan itu harus berinovasi. Kalau tidak inovasi, bisnis akan mati. Tadi saya setuju dengan Mas Rian. Jadi kita harus berinovasi, kalau artinya berubah lebih baik. Kalau tidak berubah lebih baik, kita akan mati bisnis kita. Teknologi kita, alat kita, cara berpikir kita, thinking kita harus berubah lebih baik. Itu yang pesan saya pada seluruh karyawan ya. Jadi bukan ingin, tapi seluruh karyawan BUMN wajib berinovasi. Ya. Yes. Saya mungkin ada dengan Mas Rian. Kalau ada salah Mas Rian, kita pernah berjumpa di Merah Putih untuk BBI ya.
Oh, Tentunya ternyata pernah, Pak. Iya, Pak. ya. Oh, makanya saya tadi begitu di sorting, wah Mas Rian ini kayak pernah kita diskusi masalah apa itu, wawancara itu loh, behavior interview itu Mas Rian ya. Nanti Betul, kita Pak, lanjut ya. di grup chat ya Pak. Ternyata banyak yang kenal sama Pak Budianta. Oke, jadi tidak terasa nih Bapak Ibu. Kayaknya waktunya kurang ternyata ya, ngobrol-ngobrolnya ramai banget. Seru banget. Seru banget, nggak kerasa ternyata udah 60 menit gitu Ya, ya. apalagi ketemu dengan Mas Rian yang kemarin pernah ketemu Bu Andi. Betul. Jadi kalau misalnya bisa dirangkum dari sesi hari ini, bahwa inovasi itu hanya bisa terjadi kalau ada keberanian, open minded dan kolaborasi gitu ya. Jadi inovasinya jauh lebih mudah dan lebih cepat dan hasilnya pun jadi lebih baik gitu ya dengan adanya keberanian, open minded dan kolaborasi. Oke, terima kasih banyak untuk para pembicara Mbak Sheila, Pak Erlis, Mbak Diani, Mas Rian, Bu Ambika dan Pak Budi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama saya dan rekan-rekan di sini. Sampai jam 5 sore ya Pak ya. Untuk rekan-rekan yang menyaksikan, semoga banyak hal baik yang bisa diambil dari pembicaraan hari ini dan semoga bisa membangkitkan semangat inovasi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Dian Intan, izin undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Sampai ketemu Mari, lagi Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Oke rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah akhiri sesi hari ini dengan seru dan sangat berguna buat kita semua. Dan jangan lupa follow Instagram kami di itdri.id, juga telkom.corpu, Living in Telkom, Springting, Smart IVR, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube di Digital Amuba ya. Dan kunjungi pula virtual tour di bumnbergerak.id. Rekan-rekan semua bisa nonton juga ulang setiap sesi untuk mendapatkan insight dan inspirasi dari website ini. Masuk aja ke bumnbergerak.id. Dan jangan sampai lupa nanti hari Jumat besok kita akan melihat, untuk hari Kamis kita akan nonton lagi virtual tournya, juga menonton ulang setiap sesinya. Hari Jumat untuk melihat langsung dari peserta Digital Academy yang melakukan pitching inovasi yang sedang dikembangkan. Yang paling seru akan ada penandatanganan MOU 12 Cluster BUMN sebagai titik awal dari kolaborasi dan sinergi antar BUMN. Teman-teman, rekan-rekan, ikan sepat renangnya kencang, tukang ikan cepatlah pulang. Inovasi cepat dirancang, masa depan pasti gemilang. Sampai bertemu kembali hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.